Dia mampu. Oh itu lurah ada enak aku sama lurah. Padahal tidak boleh lurah beli gas 3 kilo. Tapi karena tidak enak pangkalan. Tapi kalau pemerintah, oh ini kau benar, ya. Oh ini tidak benar. Nah ini yang dimaksud di sini semua. Ya. Jadi saya juga kenapa kami buat aturan seperti ini. Di daerah lain kacau silakan, tapi jangan di kota Jambi kacau. Ya ingat. Di kabupaten lain masih banyak antrian gas 3 kilo. Alhamdulillah di kota Jambi tidak ada lagi. Meskipun ada 1-2 yang berjambat-jambat, saya katakan wajar ya. Saya tidak menuduh semua pangkalan tidak, tapi ada oknum-oknum Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang jumlahnya sekian ratus dirusak oleh yang 1-2 ini tadi. Gitu. Saya tidak menuduh semua tidak ya. Tapi ada 1-2 pangkalan yang nakal. Yang sampai beli gas berjambak-jambakan, nyimpen gas di dalam gas tidak dikeluarkan, ngurangi jam lagi. Tidak semua seperti ini. Banyak Bapak Ibu yang sudah berkorban, buka tengah malam melayani masyarakat. Saya tahu itu semua. Nah, jadi yang sudah baik sudah kita teruskan. Yang kurang baik inilah yang kita obati. Ya. Nah, terkait pengecer, kalau kamu setuju tambah pengecer, tidak mau. Karena fungsi kami adalah mempermudah gas ini ke masyarakat. Tapi saya rasa ada yang mau kan? Ada yang mau? Nah, itu ya. Masalah penambahan gas 3 kilo kayak Pertamina, ya. Pokoknya kita perbaiki, ya. Tidak apa-apa. Kita bukan untuk saling menyalahkan saat ini, tapi untuk saling memperbaiki, ya. Karena kenapa? Karena ada masalah di bawah. Dan jangan sampai masalah yang di bawah ini terulang kembali. Kalau memang cepat kita benahi, cepat kita benahi. Itu saja tujuan kami, ya. Dan nanti ada makan siang. Dikasih makan siang ya. Terima kasih Pak Wali. Mungkin dari Pertamina ada yang mau ditambahkan? Silakan. Terima kasih Pak Wali Kota. Jadi begini Pak Ketua Hiswana Migas, mungkin sekaligus untuk teman-teman juga. Jadi aturan yang dibilang oleh Pak Rahman bahwa di situ ada pengecer, itu karena mekanismenya sederhana Pak. Jadi Pak Rahman, jadi begini Pak, kenapa itu muncul pengecer? Karena di suatu daerah itu belum terjadi distuk alias distribusi tertutup, maka pengecer diberi peluang. Nah, Kota Jambi sudah berjalan distribusi tertutupnya, berarti tidak ada celah buat pengecer. Jadi ini saya baca di perpresnya, ini akibat raker dengan DPR Komisi 7. Jadi sebuah peraturan itu kita juga perlu melihat historis kejadiannya. Ini saya baca dengan teliti, kena disparitas harga, dan itu bagi wilayah yang belum ada distribusi tertutup. Mengacu Permen 196, seharusnya LPG 3 kilo itu sudah distribusi tertutup yang dilaksanakan oleh Dirjen Migas. Sekali lagi saya bilang oleh Dirjen Migas, bukan daripada kewenangan pemerintah kabupaten kota. Mengingat Dirjen Migas tidak melaksanakan itu, kemudian diambil alih tahun 2013 Pak Wali Kota. Saya ingat betul prosesnya, karena saya bagian dari itu. Saya menggodoknya dengan orang hukum. Kita mengeluarkan perwal karena tidak adanya aturan dalam permen itu yang dilaksanakan oleh Dirjen sendiri, yang seharusnya ada namanya distribusi tertutup. Distribusi tertutup itu seperti apa? Dengan diterbitkannya kartu kendali. Makanya Pak Wali Kota membuat kartu pelanggan diskresi. Beliau membuat kebijakan sendiri khusus untuk Kota Jambi, dan itu jadi percontohan. Jadi perlu diingat juga Pak Rahman, 30 pengecer tadi historisnya setelah saya baca itu akibat pertemuan Pertamina dengan Kementerian SDM dengan Komisi 7. Dari evaluasi BPK, karena Dirjen Migas tidak melaksanakan apa yang diamanahkan oleh undang-undang yang dibuat oleh Kepres, akhirnya Pemda Kabupaten Kota tidak ada yang mengendalikan ini. Akhirnya subsidi menyebarlah kepada banyak pihak. Pengecer, bahkan kalimat pengoplos pun dicantumkan. Itu merupakan sumbernya dari pengecer. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar kita, alhamdulillah puji syukur di Kota Jambi sudah ada
walaupun dengan tidak sempurna akan kita perbaiki. Kami dari sisi Pertamina akan berjuang bersama Pak Wali Kota agar ini betul-betul tepat sasaran kepada yang berhak. Sekali lagi, ini akibat kelalaian, saya tegaskan, saya berani. Karena Dirjen Migas tidak melaksanakan amanah undang-undang itu sendiri. Seharusnya Pak Wali Kota tidak ada andilnya dalam itu. Beliau hanya sebagai koordinator, pengayom. Ini ranahnya Dirjen Migas. Jadi perlu diingat, BPH Migas itu pengendali BBM, Dirjen Migas itu pengendali LPG 3 kilo. Jadi saya jelaskan secara struktur, BPH Migas itu badan ad hoc yang langsung di bawah presiden, dia yang menentukan kuota berdasarkan usulan kabupaten kota, Dirjen Migas menentukan kuota berdasarkan usulan kabupaten kota. Jadi juga kami tegaskan di sini, ini akibat tidak berjalannya mekanisme yang sebagaimana harusnya. Kalau Dirjen Migas sudah menentukan kartu kendali, mengeluarkan apapun aturan berkaitan kepada peruntukan kepada yang tepat, insya Allah Pak Wali Kota juga nggak bikin apa-apa lagi. Ngapain objeknya satu kok dilakukan dua kebijakan. Jadi saya udah baca secara persis itu akibat pertemuan antara Pertamina, BPK, Kementerian SDM dan Komisi 7 masih diketemukan. Dan 21 Juli 2022 insya Allah kita akan berupaya untuk menolkannya, Pak. Saya baca di aturannya menolkan. Memang sekarang masih ada kalimatnya 30%, tapi itu bukan sebuah kewajiban. Jadi mungkin sebutannya sunat muakkad, tapi bukan sebuah kewajiban. Karena tadi satu penyebabnya muncul ini apa? Karena yang tadi tidak berlakunya mekanisme distribusi tertutup yang seharusnya dilaksanakan oleh Kementerian ESDM, dalam konteks yang ini adalah oleh Dirjen Migas. Jadi itu pemahamannya, Pak. Bukan ini kemudian diumbar. Bukan juga ini sebuah kewajiban untuk dilaksanakan. Tidak. Tapi kalau dilaksanakan boleh, tapi bukan sebuah kewajiban. Nah, yang jadi pertanyaan kan di Kota Jambi sudah ada distribusi tertutup konteksnya. Jadi mungkin itu sedikit diabaikan. Mungkin kabupaten kota yang lain akan jadi pertimbangan kita bersama-sama, Pak Wali. Bagaimana dari kabupaten kota lain tentang pelaksanaannya. Mungkin itu sedikit penjelasannya Pak Wali Kota. Izin Pak Yon. Demikian Bang Rahman. Ya. Ini terkenal di Indonesia, Bapak Ibu, ya. Di Provinsi Jambi ini yang melakukan yang dimaksud tertutup tadi. Tertutup itu pembagiannya sudah tertib. Bukan diam-diam tertutup, bukan, tetapi pembagiannya sudah tertib. Itu satunya adalah di Kota Jambi. Untuk Provinsi Jambi itu satu-satunya di Kota Jambi yang tidak ada terdengar antrian dan lain sebagainya lagi karena sudah tertutup, ya. Nah, untuk itu hal-hal yang baik ini jangan kita hilangkan, ya, jangan kita rusak. Biarkan yang baik, tetapi yang kekurangan mungkin ada 1-2 pangkalan yang selama ini egonya tinggi, ya, egonya tinggi dan menganggap pangkalan menjadi raja. Tolong turunkan tensinya, ya, kalau masih mau jadi pangkalan. Kecuali aku tidak mau lagi jadi pangkalan, Pak Wali. Aku nak buka SPBU katanya, masa bodoh pangkalan. Ya sudah, tutup baik. Karena apa? Ada ratusan yang daftar yang belum kami proses untuk pangkalan karena tidak ada tambahan kuota, ya. Jadi tetaplah seperti ini, yang bagus tetap bagus, jangan nanti berubah jadi yang tidak baik, ya. Nah, kami akan terus memantau ini Bapak Ibu semua, ya, kegiatan-kegiatan di lapangan. Ingat, mata saya cuma 2, telinga saya cuma 2, tapi mata saya di mana-mana, telinga saya di mana-mana. Karena apa? Karena saya main media sosial. Banyak sekali masyarakat yang bisa melaporkan. Kalau dulu warga ngadep wali kota sulit, tetapi zaman sekarang tidak sulit lagi. Tidak bisa ngadep, lapor lewat media sosial, pasti dibaca wali kota. Nah, itulah mata telinga kami semua, ya Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya karena sudah menjadi pangkalan. Karena pangkalan-pangkalan ini seyogianya adalah aset kami, aset pemerintah, ya. Jadi Bapak Ibu harus kami lindungi. Jadi makanya tadi kenapa tidak dibuat eceran? Karena kalau dibuat eceran kasihan Bapak Ibu semua,
Ya, harus pakai eceran karena itu belum melakukan tertutup. Kita sudah melakukan tertutup semua. Nah, kita doakan nanti bahwa kuota yang diberikan ini memang mencukupi dan memberikan kesejahteraan lebih bagi kita. Minimal dari tetangga kita agak lebih kita pangkalan. Demikian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila penyampaian saya tadi terlalu lugas, vulgar, ada yang tersinggung, saya mohon maaf ya. Jadi daripada saya ngomong pelan-pelan tapi dendam, lebih baik kalau saya ngomong keras tapi tidak ada dendam di antara kita ya. Yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota maupun dari Pertamina termasuk dari Zona Gas yang intinya lah dalam rangka memperbaiki tata distribusi gas LPG di Kota Jambi. Apa yang sudah bagus kita lanjutkan dan apa yang belum bagus akan sama-sama kita perbaiki. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan sebagai pemandu daripada pertemuan diskusi kita pada hari ini dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Yon Heri yang sudah memandu sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Wali Kota Jambi, Bapak-Bapak dari Pertamina Jambi, Ketua Hiswana Migas Cabang Jambi, Bapak Ibu Camat, dan Lurah Sekota Jambi, Babinsa, Babinka Tipmas, Agen Gas 3 kg Sekota Jambi, dan pemilik pangkalan Sekota Jambi. Sekali lagi, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.